Kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Terima kasih buat sukacita damai sejahtera surgawi yang Kau berikan dalam hati kami semua. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di dalam perayaan Natal GKPB MDC pada hari ini. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita satu saudara di dalam Kristus. Amin. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus dibuat keriting, keriting dibuat lurus. Ada yang kulitnya putih, kuning, hitam. Kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tidak ada satu orang pun yang bisa memilih warna kulitnya, bentuk matanya, rambutnya. Tidak bisa. Alkitab berkata itu semua didesain, dibuat dengan cermat oleh Tuhan. Tuhan menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Itulah sebabnya kalau saudara lihat kenapa semua sidik jari tidak ada yang sama, sidik mata tidak ada yang sama, karena kita diciptakan secara unik oleh Tuhan. Itulah Allah kita, Allah yang karyanya ajaib dan Allah yang sangat besar. Amin. Dan saya rasa tidak lebay kalau saya bilang kita semua satu saudara di dalam Tuhan. Setuju? Bilang sebelahnya, ternyata kita saudara. Oke, ya. Kita semua diciptakan oleh Tuhan. Alkitab berkata kita diciptakan oleh Tuhan menjadi baik, bahkan menjadi sangat baik di dalam Tuhan. Tetapi karena dosa, maka tadinya kita yang hidup di dalam terang, kita pindah dari terang justru menjadi hidup di dalam kegelapan. Siapa di antara saudara yang senang hidup di dalam kegelapan? Hidup di dalam gelap gulita, siapa yang senang? Kalau remang-remang, romantis, banyak yang suka. Tapi kalau gelap gulita, saya yakin tidak ada yang suka. Istri saya kalau tiba-tiba lampu mati, dari terang tiba mati kan gelap sekali. Karena dari terang ke mati, matanya belum menyesuaikan, dia langsung sesak napas. Ya. Dan saya percaya kalau orang hidup dalam kegelapan, dia sulit sekali membedakan mana kopi, mana sianida, mana racun, mana madu. Dia susah membedakan mana istri sendiri, mana istri orang lain. Yang ketawa pernah ngalamin. Ya. Nah, satu hari saya mau ceritakan tentang pengalaman teman saya. Teman saya itu satu hari ketika masih mahasiswa, dia kerja praktek lapangan di satu perusahaan dan ditempatkan di sebuah pegunungan di daerah desa, dusun, yang belum ada listriknya. Jadi terpaksa mereka pakai genset. Perusahaan itu pakai genset dan seluruh areal itu diterangi oleh lampu listrik dari genset. Malam-malam, ketika dia sedang mengerjakan tugas, masing-masing mahasiswa dikasih satu kamar, pakai kontainer dibagi dua, tengahnya kamar mandi, ya ada sekatnya, tiap-tiap satu kontainer 2 orang. Nah, dia tinggal di sana. Malam-malam sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba listrik mati mendadak. Dan belum pernah terjadi sebelumnya, itu katanya gelap gulita, luar biasa, nggak bisa lihat apa-apa. Dan ketika lampu mati, tiba-tiba baru berapa detik dia dengar temannya di kamar sebelah teriak, aku buta, gelap, tolong. Dia kaget, kenapa? Ya, lalu dia teriak sama temannya, hei, kamu nggak buta, ini mati lampu.
Gak lama kemudian lampu menyala lagi. Dan ketika lampu menyala lagi, temannya teriak lagi, "Hore, aku bisa melihat, aku tidak jadi buta," katanya. Lalu teman-teman semua datang ke kamarnya. Tanya, "Kenapa?" Ternyata ceritanya begini, saudara. Dia itu pakai soft lens. Dan dia biasa meneteskan obat tetes ke matanya. Dan seperti biasa dia teteskan obat tetes di matanya. Setelah dia kasih obat tetes di matanya, dia tutup mata sebentar. Tanpa dia sadari pada saat dia tutup mata, lampu mati. Dan ketika dia buka mata, gelap. Dia kaget, dia pikir dia salah pakai obat tetes mata sehingga dia buta. Jadi dia teriak-teriak. Saya bisa bayangkan, kalau kita tiba-tiba berada di satu tempat yang gelap tanpa kita harapkan, maka satu-satunya yang paling kita harapkan adalah kehadiran dari terang. Kita juga sama, saudara. Saya berharap, saudara, kita mengakhiri tahun 2022 ini. Kita mengakhirinya dengan hidup di dalam terang. Kenapa? Karena memang saya tahu sudah beberapa waktu lamanya kita semua hidup dalam kegelapan. COVID-19 belum selesai. Tiba-tiba ada perang Ukraina dan Rusia. Belum perang selesai. Sekarang katanya tahun 2023 tidak ada yang bisa memprediksi. Diprediksi tahun 2023 tahun yang gelap. Dan karena itu, saudara, kita membutuhkan terang itu. Kita membutuhkan terang itu. Saya percaya orang yang bisa melihat terang itu, dia tidak akan takut menghadapi tahun 2023. Memang saya mau katakan, bukan berarti kalau kita ikut Tuhan Yesus, bukan berarti bahwa dunia ini akan jadi terang. Masa depan dunia ini akan jadi lebih baik. Alkitab tidak pernah bilang dunia ini semakin baik. Alkitab berkata dunia ini dengan segala kemegahannya sedang semuanya downgrade. Tidak ada yang upgrade, semua downgrade. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita ada bersama-sama dengan Yesus, Yesus itu adalah terang dunia. Dan kalau kita ada bersama dengan dia, kita bisa berjalan bersama-sama sang terang di tengah-tengah kegelapan. Sama seperti orang bawa lampu senter di tengah-tengah kegelapan. Dia tidak takut. Dia tidak bisa tersandung. Dia tidak bisa jatuh. Dia tidak bisa bertabrakan. Dia bisa lihat karena dia bersama si terang itu. Sumber terang itu ada bersama-sama dengan dia. Dan Nabi Yesaya menubuatkan kepada kita semua 2700 tahun yang lalu, dia menubuatkan tentang kedatangan sang terang itu ke dalam dunia. Saya mau ajak saudara baca bersama-sama dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang 1 sampai ayat yang kedua. Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat ini dan saudara baca dan saudara percayai, saya percaya saudara bisa berkata sama seperti temannya teman saya itu. Hore, I see the light. Aku melihat terang, aku tidak buta. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Dan nubuat tentang kelahiran Yesus ini digenapi ketika orang-orang Majus melihat bintang itu. Ketika orang-orang Majus melihat terang itu, mereka melihat
bahwa terang itu sudah datang ke dunia. Apakah maksud dari terang yang besar itu? Terang yang besar itu kita bisa lihat di ayat yang kedua. Dikatakan engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Artinya apa? Artinya terang yang besar itu bukan sesuatu. Terang yang besar itu satu pribadi yang membawa terang. Dan pribadi siapa? Pribadi siapa yang sanggup menerangi dunia ini? Pribadi siapa yang sanggup mengubah kegelapan jadi terang? Yang mengubah masa yang kelam menjadi masa yang penuh harapan? Kita akan baca ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayat 5 dan ke-6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang pertama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kesal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Sang Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat dunia yang dijanjikan, itu punya 4 sifat. Apa yang pertama dikatakan? Penasehat ajaib. Dia punya hikmat yang tidak terbatas. Makanya dia bisa kasih nasihat. Dan semua nasihatnya bukan hanya bisa dipercaya, tapi nasihatnya adalah nasihat bintang 5. Artinya nasihat yang terbaik yang manusia bisa terima. Setiap orang butuh penasehat. Alkitab berkata, negara itu akan maju kalau penasehatnya banyak. Oleh sebab itu kalau saudara lihat semua kepala pemerintahan, tidak ada satupun kepala pemerintahan yang tidak punya penasehat. Masalahnya kita seringkali malu tanya sama orang. Rasanya kalau kita tanya sama orang, kita jadi lebih rendah dari orang itu. Tetapi semakin tinggi jabatan orang, semakin banyak dia membutuhkan penasehat. Satu hari, ada sebuah kedai yang menjual minuman. Minumannya laris manis. Semua orang suka akan minumannya itu. Dan dia kepingin mengembangkan kedai minumannya itu menjadi lebih besar. Maka dia datang kepada seorang konsultan. Mau tanya, bagaimana caranya supaya bisnis saya bisa semakin besar? Tapi dia bilang, saya tidak punya modal yang banyak buat bayar kamu. Ya, konsultan yang terbaik yang ada di kotanya. Dan ketika dia tanya sama konsultan, konsultannya datang ke kedainya, meneliti, mengevaluasi. Akhirnya konsultannya bilang, oke, aku akan kasih nasihat sama kamu. Cuma satu kata, maaf, satu kalimat. Tetapi bayarannya hanya saya minta $0,1 setiap yang kamu jual. Oh, cuma gitu? Oke, setuju. Apa nasihatnya? Dia bilang, botolkan saja. Botolkan saja. Dan jadilah minuman itu yang namanya Coca-Cola. Dimulai dari satu kedai. Tapi sekarang Coca-Cola, Injil belum masuk, Coca-Cola sudah masuk. Itulah dia. Butuh kita seorang penasehat. Ya. Kedua, dia sebut Allah yang perkasa. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Sehingga kalau kita berjalan bersama-sama dengan dia, kita tidak punya alasan untuk takut dan khawatir. Karena semua kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada dia. Dia bersama-sama dengan kita. Sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Oleh sebab itu kita tidak punya alasan untuk takut menghadapi masa depan. Orang semua boleh bilang ekonom-ekonom, semua boleh bilang tahun 2023 tahun yang gelap. Tetapi kita tidak perlu takut. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang
mustahil. Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan di dalam bahasa Inggris kata-katanya lagi bagus. Dia bilang gini, even if I walk through the valley as dark as grave, walaupun saya berjalan dalam lembah yang sangat gelap, gelap seperti di dalam kuburan. Di terjemahan lain dibilang, the valley of deepest darkness. Dalam kegelapan yang paling gelap, I will not afraid of any danger. Saya tidak akan takut akan bahaya apapun. Yang ketiga dikatakan sebutannya adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Allah yang kasihnya tidak pernah terbatas. Sehingga demi saudara dan saya, demi seluruh dunia, dia rela turun ke dunia dalam wujud manusia yang terbatas. Supaya apa? Bukan hanya supaya dia bisa mewakili kita mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa dan kutuk sakit penyakit dalam hidup kita. Bukan. Tetapi supaya we see the light. Supaya kita melihat terang itu. Supaya kita bisa melihat muka dengan muka. Allah yang turun dalam wujud manusia. Dia membuktikan bahwa dia Allah dengan apa yang dia lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang lumpuh dari lahir, mencalikan mata yang buta, membuat telinga yang tuli mendengar, membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah dan kita manusia bisa melihat dia muka dengan muka. Ia berkata kepada Filipus, salah satu muridnya, di dalam Yohanes 14 ayat 9 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kita telah melihat dia, kita telah melihat Bapa. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, supaya manusia bisa melihat. Dan yang keempat terakhir, dia disebut Raja Damai. Dia pribadi yang bukan hanya berdamai dengan dirinya, tetapi dia membawa damai. Dia memperdamaikan dunia ini dengan Bapa di surga. Dan 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Saudara, kalau Yesus bukan Tuhan, dia hanya akan menyelamatkan kelompoknya. Kalau dia bukan Tuhan, dia hanya akan menyelamatkan bangsanya. Kalau dia bukan Tuhan, dia akan menyelamatkan sukunya. Tetapi dia Tuhan. Alkitab berkata, dia memperdamaikan seisi dunia ini. Dari Adam dan Hawa sampai nanti akhir zaman. Dia perdamaikan seluruh dunia ini dengan Allah Bapa di surga. Itulah sebabnya tidak terlalu muluk-muluk kalau dia disebut dengan Raja Damai. Ada seorang misionaris bernama Don Richardson. Dia seorang misionaris dari Amerika yang melayani suku Sawi di Papua. Dan suku Sawi adalah salah satu suku yang sangat tertutup untuk Injil. Dan satu hari ketika dia ada di sana, suku Sawi dia lihat mereka semua mengadakan suatu upacara di depan rumahnya dengan membawa senjata, membakar persembahan, membawa senjata dan menari-nari. Dan dia tahu suku Sawi itu akan melakukan peperangan karena suku Sawi terkenal tertutup bukan hanya terhadap Injil, juga terhadap suku-suku yang lain. Dia suka sekali berperang. Sehingga mereka melakukan upacara itu karena mereka mau melakukan peperangan. Dan di sisi yang lain,
Ada suku yang lain namanya suku Hainam, bukan nasi Hainam, suku Hainam. Ya, dia mereka melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukan satu upacara karena dua suku ini adalah musuh yang berbuyutan. Suku Sawi di sebelah sini, suku Hainam di sebelah sini. Di tengah-tengah mereka ada satu lapangan, tempat di mana mereka akan berperang. Dan ketika keduanya sedang melakukan upacara untuk melakukan peperangan, tiba-tiba tanpa disangka-sangka ada seorang laki-laki dari suku Sawi mengangkat seorang bayi yang masih merah ke atas dan disertai teriakan dari istrinya yang melarang dia, tapi laki-laki membawa anak ini lari dari daerah suku Sawi, dia lari ke arah suku Hainam dan dia menyerahkan bayinya kepada suku Hainam. Dan dari suku Hainam muncul seorang pria juga yang membawa seorang bayi juga dan memberikan bayi ini kepada laki-laki ini. Saudara tahu apa yang sedang dilakukan? Ternyata kedua orang ini, mereka sedang melakukan satu pertukaran. Mereka sedang melakukan satu komitmen, covenant, perdamaian. Dengan menyerahkan anak mereka kepada musuhnya. Untuk dididik, untuk menjadi suku musuhnya. Dan ketika hal itu terjadi, kedua belah pihak menyerahkan anaknya. Peperangan berhenti seketika dan peperangan berubah menjadi pesta yang besar. Dan ketika Don Richardson mendengar hal itu, melihat hal itu, dia melihat satu pintu terbuka. Pintu di mana Injil dapat disampaikan. Dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak perdamaian. The child of peace. Yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan akhirnya suku itu dua-duanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amsal 16 ayat 7 berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yesus datang untuk mendamaikan saudara dengan Tuhan. Yesus datang untuk memberikan terang itu kepada saudara. Supaya saudara tidak berjalan dalam kegelapan. Saudara akan terus berjalan di dalam terang. Yesus datang ke dunia supaya saudara bisa melihat Tuhan muka dengan muka. So Yesus datang ke dunia supaya membuktikan, dia mau membuktikan bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Yesus, kepada kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bersama dengan Tuhan, kita akan melihat terang itu. Bersama dengan Yesus, kita akan menghadapi tahun 2023 dengan kemenangan. Kita akan mengakhiri tahun 2022 dengan pengharapan penuh. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Dan pada hari Natal ini, saya menawarkan kepada setiap saudara, Mesias, Yesus, Juru Selamat dunia, dialah terang itu. Kita telah melihatnya, kita telah melihat terangnya. Dia telah mengubah hidup saya. Kalau dia tidak mengubah hidup saya dari gelap kepada terang yang ajaib, saya tidak mungkin ada berdiri di hadapan saudara. Dan kalau dia sudah mengubah hidup kita, kalau dia sudah mengubah hidup saya, dia juga akan mengubah hidup saudara semua. Dia Allah yang maha baik. Dia hadir tengah-tengah kita dan dia mau mengubah hidup setiap kita. Dan kalau saudara mau mengubah hidup saudara, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tutup mata kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat terang yang kau berikan kepada kami. Terima kasih buat pengharapan yang kau berikan kepada kami. Tuhan, kami tak sadar dengan kekuatan kemampuan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hidup ini gelap. Tetapi bersama
bersama dengan Kau, kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, mari datang, tinggal dalam hati kami. Mari Tuhan, jadi juru selamat buat kami, supaya kami bisa mengakhiri tahun 2022 dengan penuh harapan. Dan kami bisa hidup berkemenangan di tahun 2023. Kami tidak mau lagi hidup seperti waktu-waktu yang lalu. Kami tahu Engkau memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.